Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak dan salam bahagia. Saya Ferry Setiawan Saputra, guru bahasa Inggris SMP PGRI 7 Wanarja. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Cilacap. Kali ini saya ingin berbagi tentang demonstrasi kontekstual penerapan budaya positif dengan melaksanakan praktik segitiga restitusi di kelas bahasa Inggris 9A SMP PGRI 7 Wanarja. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Dalam teori kontrol menjelaskan bahwa pada dasarnya kita semua memiliki motivasi intrinsik. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Kasus yang terjadi di kelas 9A adalah sebagai berikut. Murid-murid kelas 9A terlihat sangat antusias mengikuti pembelajaran bahasa Inggris secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan. Mereka hadir tepat waktu dan Pak Ferry sebagai guru bahasa Inggris memulai kelas jam 08.30 waktu Indonesia Barat. Ketika kegiatan kelompok berlangsung, terjadilah hal seperti ini. Aulia, Wahyuni, come on. Yes, sir. Sorry, sir. Okay. It's okay actually, no problem. Bapak tidak bermaksud mencari siapa yang salah. Bapak juga waktu SMP pernah kok seperti kalian kalau pinjam tip X. Sorry, sir. Tadi buru-buru. I know. Kalian pasti punya alasan melakukan hal itu kan? Yes, sir. Biar lebih cepat sih. Well, apa yang kita yakini tentang meminjam sesuatu? Meminjam sesuatu dengan sopan, sir. Yes. What else? Apalagi? Mengembalikan barang yang dipinjam dengan baik. Good. Is there anything else, Aulia? Biasakan diri mengucapkan sorry, excuse me, dan thank you. Perfect. Lalu kira-kira apa rencana kalian untuk memperbaiki hal ini? Lain kali saya akan menghampiri, mencantumkan dan mengembalikannya dengan sopan dan mengucapkan thank you. Sorry ya, Yun. Oke, Aulia. Very nice. What about you, Yuni? Bagaimana dengan kamu? Lain kali saya juga akan meminjamkan tipek dengan sopan, sir. Alright then, kalian sudah minta maaf dan Bapak hargai semua usaha kalian untuk memperbaiki diri. Thank you, sir. My pleasure, Aulia, Wahyuni. Bagaimana kalau kita coba ide kalian tadi? Ayo. Boleh saya pinjam tiket? Silakan. Thank you, Yun. You are welcome. Ini saya kembalikan. Thank you, Yun.
Thank you Aulia, Wahyuni, Alhamdulillah. Bapak kira ini pelajaran berharga untuk kita semua. Apabila melakukan kesalahan, kita harus menyadari, mengakuinya, dan segeralah meminta maaf. Kemudian kita mengingat kembali nilai-nilai kebaikan yang kita yakini dan menentukan cara untuk memperbaiki. Artinya, sebetulnya kita harus berbuat sebaik mungkin, tapi kesalahan juga merupakan hal yang wajar dilakukan. Hal ini bisa kita jadikan sebagai pembelajaran untuk jadi orang yang lebih baik. Sepakat ya? Assalamualaikum. Halo everyone. My name is Aulia, class 9 of SMP PGRI Sekon Manarja. Hari ini saya melakukan kesalahan meminjam tiket dengan cara yang kurang sopan dan mengembalikannya dengan cara melempar dan lupa mengucapkan terima kasih. Tetapi saya senang bahwa saya diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya dan menjadi orang yang lebih baik. Yaitu, lain kali saya akan menghampiri teman saya, meminjam tiket dan mengembalikannya dengan sopan dan mengucapkan thank you. Saya senang Pak Ferry dapat membantu dan memperbaiki kesalahan saya dengan cara-cara yang tidak membuat saya malu, tertekan, dan takut. Saya rasa saya juga bisa menerapkannya di kelas dengan teman-teman saya. Thank you. Wassalamualaikum. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Wahyuni. I am class 9 of SMP PGRI Sekon Manarja. Hari ini saya melakukan kesalahan meminjamkan tipe kepada teman saya dengan cara yang kurang sopan, melemparkan. Kemudian Pak Ferry meyakinkan bahwa kami melakukan kesalahan dan menanyakan alasan kami melakukannya. Kami sadar bahwa itu salah dan sudah meminta maaf. Lalu kami juga memahami cara memperbaiki kesalahan kami. Lain kali akan meminjamkan tipe dengan sopan dan membalas dengan ucapan thanks. Saya sangat senang Pak Ferry dapat mengingatkan kesalahan kami dan memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus membuat kami malu, tertekan, dan takut. Saya juga ingin menerapkannya di kelas dan teman-teman saya ketika ada teman kami yang berbuat salah. Kami bisa belajar dari kesalahan dan menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah dari kasus tersebut terdapat 3 hal yang dilanggar oleh murid saya berdasarkan keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas 9A, yaitu tentang yang pertama, meminjam sesuatu dengan sopan, mengembalikan barang yang dipinjam dengan baik, membiasakan diri mengucapkan maaf dan terima kasih. Dalam kasus tersebut terlihat bahwa Pak Ferry sebagai guru bahasa Inggris menerapkan segitiga restitusi dengan berposisi sebagai manajer, di mana guru bersama-sama dengan murid menyadari dan memahami kesalahan mereka, memberi kesempatan meminta maaf, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisa kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid, bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada dan membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Di posisi murid, tidak ada yang lebih diuntungkan atau lebih dirugikan. Semuanya sama-sama diuntungkan dengan mendapatkan pelajaran yang berharga. Murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, reflektif, kolaboratif, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya untuk menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Demikian demonstrasi kontekstual budaya positif penerapan segitiga restitusi di kelas bahasa Inggris 9A SMP PGRI 7 Manarja. Terima kasih. Salam guru penggerak dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.